Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala qulubana mutmainnan, wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Adnan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersolawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi kita bersama akan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, yang juga disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani at-Tanari rahimahullah. Bersama-sama kita berharap semoga dengan dua ulama yang luar biasa ini kita mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumis sa'iri salihin fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu al-ashiratu an ba'di az-zuhadi man adhnaba dhanban wa huwa yadhaku fa inna Allaha yadkhulahu an-nar wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabqi qala Allah ta'ala yadkhuluhu al-jannata wa huwa yadhaku. Wallahu alam bissawab. Ada sebuah nasihat dalam makalah yang ke-10 ini yang disampaikan oleh sebagian ulama yang zuhud di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, barang siapa melaksanakan dosa, sebuah dosa, dan dalam melaksanakan dosa itu dia dalam keadaan senang, tertawa, bahkan menyepelekan, maka fa innallaha yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki. Maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam keadaan yang berbalik. Yang tadinya dia bermaksiat dalam keadaan tertawa, sekarang dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya beki, dalam keadaan menangis sejadi-jadinya. Kemudian waman ata'a fa huwa yabki, dan barang siapa melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia menahan perihnya taat kepada Allah, dia bersabar, yang harusnya dia bisa bersenang-senang tapi dia menyisakan waktu di malam harinya bergadang, kemudian dia melaksanakan apa? Melaksanakan sholat malam. Dia mengingat dosa-dosanya, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu sebenarnya tidak menyenangkan, tapi dia lakukan, maka diibaratkan wa huwa yabki, dia dalam keadaan menangis melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yudkhiluhul jannah wa huwa yadhaku, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia yadhaku, dalam keadaan tertawa. Apa yang dapat kita petik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Ruham Al-Fajar, bahwa janganlah kita hanya tertawa sekedar di dunia, tapi jadikanlah kita juga bisa tersenyum manis dan tersenyum lebar nanti berada di mana? Di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal memilih, apakah kita akan terus-terusan tertawa di dunia, kemudian kita tidak ingat dengan kehidupan kita di akhirat, dan bahkan di akhirat nanti kita akan menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kita sekarang menahan diri, menangiskan diri kita, nafsu kita. Karena apa? Karena dia harus menelan pahitnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bersabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu berjamaah, bersabar. Tidak memakan makanan yang haram, bersabar. Berusaha dengan
jalan proses yang halal, dia bersabar. Kemudian melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya seperti tidak menyakiti orang lain, dia bersabar. Dia disakiti orang lain juga dia bersabar. Mendapatkan ujian, musibah, penyakit, dia bersabar dalam rangka bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seakan-akan dirinya menangis dalam kehidupannya di dunia, tapi ingatlah bahwa nanti dengan kesedihan melalui ketaatan kepada Allah di dunia ini, dia akan dibalas dengan senyuman yang manis, mendapatkan nikmatnya, nikmat surganya Allah, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi kita orang yang sebaliknya. Di dunia kita hidup masyitum, apa yang kalian inginkan terserah. Tapi kemudian nanti di akhirat akan mendapatkan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan ada habisnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan kekuatan untuk taat kepada Allah, melaksanakan berbagai macam ibadah, berbagai macam kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada segala macam ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan nanti semoga kita mendapatkan kenikmatan berupa senyum yang manis, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan ahli syuhada, berjumpa dengan ulama ussalihin, berjumpa dengan orang-orang yang ahlul jannah insyaallah. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi saya dan semua yang mendengarkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.